Baik, alhamdulillah saat ini kita sudah sampai di hadis yang ke-14 ya, Masya Allah. Nasta'inu billah. An ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu mri'im muslimin illa bi ihda thalath al-thayyibu zani wan nafsu bin nafs wat tariku dinihil mufariqu lil jamaah. Masya Allah. Hadis ini teman-teman diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu namanya Abdullah bin Mas'ud. Jadi nama bapaknya adalah Mas'ud bin Ghafil bin Al-Hudali. Al-Hudali ini teman-teman berasal dari Hudail bin Mudrikah bin Ilyas. Kira-kira lihat jalur nasabnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan berjumpa di mana tuh ibu-ibu? Ketemu sama Rasulullah SAW di Mudrikah. Nanti masalahnya beda di bin sebelumnya. Kalau Rasulullah SAW kan nanti ada bin Hashim Al-Hashimi. Kalau Rasulullah SAW dari Bani Hashim Al-Hashimi, kalau Ibnu Mas'ud Al-Hudali. Terkenalnya dari kabilah ini Al-Hudali. Abdullah bin Mas'ud juga terkenal dengan sebutan Ibnu Mas'ud. Jadi ibu-ibu kalau nemu Ibnu Mas'ud, ini yang dimaksud adalah Abdullah bin Mas'ud. Ibunya Abdullah ini, bapaknya siapa namanya? Mas'ud. Istrinya Mas'ud, berarti siapanya Abdullah? Ibunya Abdullah, ibunya itu namanya Ummu Abd. Makanya Abdullah bin Mas'ud terkadang Rasulullah SAW ketika berbicara kepada para sahabat, saat ini dengarkan Ibnu Ummu Abd akan berbicara, akan mengajar Al-Quran, akan membaca Al-Quran. Maksudnya Ummu Abd itu karena ibunya Abdullah bin Mas'ud Ummu Abd. Nah, Ummu Abd ini termasuk dari sahabiyah. Dulu bapaknya Abdullah yaitu Mas'ud meninggal sebelum di masa jahiliyah. Jadi sebelum masuk Islam sudah meninggal. Maka Ummu Abd hidup dalam keadaan memiliki anak yatim. Ya Masya Allah, memiliki Abdullah bin Mas'ud. Subhanallah, ini luar biasa. Abdullah bin Mas'ud itu Masya Allah adalah seorang sahabat yang mana beliau termasuk sahabat yang pertama kali masuk Islam, as-sabiqun al-awwalun. Masya Allah. Beliau juga Abdullah bin Mas'ud orang yang dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud beliau juga seorang ahlul Quran. Ya Masya Allah. Jadi dulu terkenal tuh yang ahli dalam menafsirkan Al-Quran itu Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud ini. Rasulullah SAW menyuruh para sahabat kalau mau bertanya sesuatu, tidak berjumpa dengan Nabi kita Muhammad SAW tentang Al-Quranul Karim, tentang tafsirnya, maka kata Nabi kita Muhammad SAW, tanyakanlah ke Ibnu Ummu Abd. Ibnu Ummu Abd itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Jadi memang Masya Allah beliau itu tahu semua tafsir dalam Al-Quranul Karim, ahlu tafsir. Abdullah bin Mas'ud ini terkenal dengan kefakihannya, terkenal dengan banyaknya ilmu yang beliau miliki, terkenal dalam barisan qurra, orang-orang yang pandai membaca Al-Quran. Ya Masya Allah. Sampai-sampai teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, terkadang Rasulullah SAW menyuruh Abdullah bin Mas'ud untuk mengaji. Ya Masya Allah. Karena memang Masya Allah lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh beliau itu membuat orang-orang yang mendengarkannya takjub. Pernah suatu hari beliau Abdullah bin Mas'ud mendatangi Ka'bah dan beliau waktu itu mengaji surah Ar-Rahman. Ya, Ar-Rahman ayat 1-4. Orang-orang yang kala itu sedang menyembah berhala di depan Ka'bah, mereka merasa takjub, dan ketika ditanya oleh mereka kepada Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud mengatakan dikira oleh orang-orang Mekah itu adalah syair. Jadi kok indah banget. Kan coba kalau kita buka Ar-Rahman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Terakhirnya nun semua enggak Bu? Subhanallah. Pernah nggak kita menyadari subhanallah, menurut orang-orang Arab baru dikatakan syair itu kalau belakangnya itu nun
nun semua, lam semua. Ya. Dan Al-Quran bukan syair. Al-Quran lebih agung dan lebih indah dari syair. Maka dalam kata Ar-Rahman, ini kan nun semua tuh, dari ayat 1 sampai 4. Mereka orang-orang Arab mengira itu syair yang dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud. Ketika ditanya dan Abdullah bin Mas'ud menjawab itu adalah Al-Quran, maka mereka melempari Abdullah bin Mas'ud. Jadi orang-orang Arab itu, orang-orang jahiliyah, orang-orang penyembah-penyembah berhala, mereka itu sebenarnya mengakui mukjizat Al-Quran. Tapi karena mereka benci dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun membenci dengan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, subhanallah. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud, Bu, yang tadinya awalnya orang-orang yang berada di Ka'bah itu indah mendengarkan lantunan yang dibawa oleh Abdullah bin Mas'ud, setelah tahu itu adalah Al-Quran, Abdullah bin Mas'ud dipukuli sampai babak belur, pulang kepada para sahabat, dan ketika itu berjumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kata Abu Bakar As-Siddiq, ini yang kucemaskan darimu. Tahu nggak maksudnya ini yang kucemaskan darimu? Jadi Abdullah bin Mas'ud itu waktu mau berangkat pengen baca Al-Quran di depan Ka'bah, Abu Bakar tuh sudah mewanti-wanti. Tapi ternyata Abdullah bin Mas'ud seorang yang pemberani. Beliau mau membaca Al-Quran, bahkan ketika babak belur pun beliau mengatakan, jika aku tahu ini yang membuat orang-orang kafir tidak suka, maka aku akan baca lebih banyak lagi Al-Quran di hadapan mereka. Kata beliau begitu, Masya Allah. Dan subhanallah teman-teman, Abdullah bin Mas'ud ini termasuk orang yang paling kecil dari kalangan sahabat. Jadi bentuk fisiknya itu kurus ya. Itu Abdullah bin Mas'ud. Beliau juga seorang yang ahli ibadah. Kalau siang itu banyak saumnya, banyak puasanya. Kalau malam banyak bangun malamnya, banyak sholat malamnya, banyak baca Al-Qur'annya, banyak mengkaji ilmu, Masya Allah. Jadi sosok Abdullah bin Mas'ud itu sosok yang luar biasa, Masya Allah. Seorang sahabat yang beliau juga meriwayatkan beberapa hadis, ya Masya Allah, meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau juga adalah seorang yang ahli dalam tafsir Al-Qur'anul Karim. Nah, Abdullah bin Mas'ud menikahi seorang perempuan yang bernama Zainab. Di istrinya beliau itu namanya Zainab. Zainab bin Abdullah Ats-Tsaqafiyyah. Ibu-ibu, jangan kira Zainab itu hanya putrinya Rasulullah saja. Jangan kira Zainab itu istrinya Rasulullah saja. Karena zaman dulu banyak orang menamai anak-anak mereka dengan nama yang sama. Saya pernah cerita nggak? Orang-orang Arab tuh suka banget namai anak-anak mereka dengan nama mbah buyutnya, dengan nama yang mungkin pernah dipakai oleh kakeknya, pernah dipakai oleh keluarga besarnya. Saya pernah tuh bercerita ada namanya anak namanya Abdul Latif, bapaknya namanya Muhammad, kakeknya namanya Abdul Latif. Abdul Latif bin Muhammad bin Abdul Latif. Ya, Masya Allah. Kalau orang Indonesia kan jarang ya kita namain anak-anak kita dengan simbahnya gitu kan. Pasti kan cari nama lain. Kalau mereka enggak, mereka yang namanya hanya itu saja. Yang membedakan nama mereka itu adalah nanti bapaknya, mbahnya, kakeknya, mbah buyutnya, itu yang membedakan. Maka yang istrinya Ibnu Mas'ud ini namanya Zainab bin Abdullah Ats-Tsaqafiyyah. Nah, ini juga yang membedakan dari suku Ats-Tsaqaf. Ini istrinya beliau. Ini siapanya tadi? Ini ibunya, ayahnya. Ummu Abd ini termasuk sahabiyah karena akhirnya Ummu Abd beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini istrinya beliau Zainab bin Abdullah Ats-Tsaqafi. Bahasa Arabnya begini, Zainab bin Abdullah Ats-Tsaqafiyyah. Jadi yang membedakan tuh di sini, di Ats-Tsaqafiyyah. Zainab bin Abdullah Ats-Tsaqafiyyah. Anak-anaknya, nah ini juga. Anak-anaknya ada Sarah, ada Abu Ubadah, ada Abdurrahman. Nah, 3 anaknya. Dari pernikahan dengan Zainab, anaknya ada Sarah, ada Abu Ubadah, Abdurrahman. Ibnu Mas'ud, beliau memiliki, subhanallah, kunyahnya beliau itu Abu Abdurrahman. Nah, ya, Abdullah bin Mas'ud kadang dipanggil dengan Ibnu Mas'ud, kadang dipanggil dengan Ibnu Ummu Abd, kadang dipanggil dengan Abu Abdurrahman. Ya, dari mana itu Abdurrahman? Dari putra beliau yang bernama Abdurrahman. Iya, beliau kadang dipanggil siapa, kadang dipanggil siapa, kadang dipanggil siapa. Ibnu Ummu Abd. Siapa Ibnu Ummu Abd? Anaknya Ummu Abd. Ummu Abd ini ibunya. Jadi ada 3 panggilan untuk Abdullah bin Mas'ud. Nah, Abdullah bin Mas'ud ini ibu-ibu, beliau wafat pada tahun 32 Hijriah.
pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ketika usia beliau kurang lebih 60 tahun. Beliau punya saudara namanya Utbah bin Mas'ud. Nah, ini juga ada, Bu. Kalau saudaranya Abdullah bin Mas'ud, Utbah bin Mas'ud ini akhirnya jadi sahabi. Ada juga namanya Utbah tapi bukan Utbah bin Mas'ud. Ingat enggak? Utbah bin siapa yang dulu akhirnya menceraikan putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Utbah bin Abu Lahab. Beliau adalah menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menceraikan siapa? Istri yang beliau, Ruqayyah. Jadi beda ya, ini namanya Utbah tapi binnya yang beda-beda orang. Ini Utbah bin Mas'ud. Utbah bin Mas'ud ini termasuk dari kalangan sahabi. Setelah kita tahu akan banyak keutamaan Abdullah bin Mas'ud, ini hanya secara global. Nanti teman-teman bisa cari secara detail siapa sebenarnya sosok Abdullah bin Mas'ud, maka kita akan banyak menemukan tinta-tinta emas ya yang telah beliau torehkan untuk kebaikan Islam. Masya Allah ya, luar biasa. Semua para sahabat itu teman-teman, mereka itu semuanya memiliki keutamaan-keutamaan masing-masing. Ada para sahabat itu, ada yang hobinya itu mereka bersedekah, ada yang hobinya itu jihad, ada yang hobinya itu mengajarkan ilmu, ada yang hobinya itu dia selalu bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dimanapun Rasulullah berada dia ada di depannya, dia ada di belakang. Itu Masya Allah, mereka memiliki keutamaan masing-masing. Maka kita ahlu sunnah wal jamaah harus meyakini bahwasanya semua sahabat radhiyallahu anhum jami'an mereka adalah orang-orang terpercaya. Ya, tulis tuh, Bu. Kenapa kok saya tekankan demikian? Karena orang-orang Syiah di luar sana mereka mencela Abu Bakar As-Siddiq, mereka mencela Umar radhiyallahu an, mereka mencela Utsman radhiyallahu an. Yang tidak mereka cela hanyalah Ali bin Abi Thalib. Padahal kita orang ahlu sunnah wal jamaah mengakui semua sahabat itu udul, dan ini adalah akidah ahlu sunnah wal jamaah. Jadi kalau pas kita ketemu sama orang dia jelek-jelekan ibunda kita Aisyah, dia jelek-jelekan Abu Bakar, ketahuilah bahwasanya dia itu adalah orang Syiah. Dan sekarang di Indonesia itu sudah banyak. La haula wala quwata illa billah. Kita mohon kepada Allah agar kita senantiasa diberikan jalan yang lurus. Baik, kita masuk hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita, la yahillu dammu mri'in illa bi ihda salat. Tidak halal darah kaum muslimin kecuali dalam 3 keadaan. Subhanallah, artinya teman-teman, darah seorang muslim itu asal muasalnya adalah haram untuk ditumpahkan. Ketika dia bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, kemudian dia mengerjakan salat, dia menunaikan zakat, dia puasa dengan kita di bulan Ramadan, maka kita tidak boleh membunuhnya, kita tidak boleh menyiksanya. Kenapa? Karena mereka adalah saudara kita. Jadi teman-teman, ini kaidah ya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau ada seorang muslim, berarti kalau seorang muslim itu dia bersyahadat kan? Artinya konsekuensi dari seorang muslim dia bersyahadat, mengakui Allah dan Rasulnya, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua dia melakukan sholat. Yang ketiga dia berpuasa. Ini menjadi pondasi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Akhirnya tidak terjadi yang namanya pembunuhan asal membunuh darahnya orang muslim. Karena kan banyak tuh sekarang orang-orang mengatakan, oh dia itu sudah keluar dari misalnya dari kelompoknya misalnya, kemudian dibunuh. Naudzubillah summa naudzubillah. Nah, ini pondasi ya. Kalau dimanapun kita melihat ada orang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia salat dengan kita misalnya dalam satu masjid, berpuasa, puasa Ramadan, puasanya masih sama nih, sama-sama puasanya di bulan Ramadan, sama kan? Hari rayanya masih sama ya. Yang keempat, haji. Biasanya orang muslim kan haji kan? Hajinya sama. Kemana hajinya? Ke Baitullah. Jadi kalau ada orang muslim, dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia salat, dia berpuasa, dia haji, yang kelima dia menunaikan zakat, maka ketahuilah bahwasanya orang ini nih namanya muslim, dan tidak boleh untuk kita bunuh, dan tidak boleh untuk kita bom, tidak boleh untuk kita perangi, karena mereka adalah saudara kita. Bisa dipastikan, Bu? Walaupun misalnya dalam
dalam beberapa kondisi ada perbedaan masalah-masalah fikih misalnya. Ada perbedaan masalah-masalah yang tidak penting ya, tidak esensial, bukan masalah tidak beriman kepada Allah. Mereka tetap sholat, mereka tetap puasa, mereka tetap haji, mereka tetap menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara kita dan tidak boleh dibunuh. Jadi asal muasal darah orang Islam itu, asal muasalnya adalah darah orang Islam, darah Muslim itu haram untuk dibunuh. Pondasi ini yang menjadikan akhirnya harus ada kehati-hatian bagi seluruh umat Islam di dunia ini. Jangan sampai dia termasuk orang-orang yang akhirnya membunuh darahnya orang Muslim padahal dia masih Muslim. Subhanallah. Jangan sampai juga kita itu menjadi orang yang mudah diprovokatori gitu ya. Ada saudara kita misalnya sedang menyampaikan kebenaran, kemudian hanya berbeda, mungkin sedikit berbeda manhaj misalnya. Tiba-tiba kita langsung main hakim sendiri, langsung main bakar-bakaran misalnya ya. Itu juga tidak boleh ya. Karena pada dasarnya apapun perbedaan, kalau bukan perbedaan yang sangat-sangat esensial yaitu akidah, maka mereka adalah saudara kita. Kecuali 3 hal. Yang pertama, boleh darahnya kaum muslimin itu untuk dibunuh dengan 3 sebab. Yang pertama, di sini dikatakan as-sayyibuz zani. As-sayyibuz zani itu orang yang sudah menikah berzina. Nah, ibu-ibu, berzina itu, orang berzina itu terbagi menjadi 2 macam. Ada yang sudah menikah, ada yang belum menikah, ya kan? Sekarang laki-laki berzina, perempuan berzina. Ada nggak perempuan-perempuan yang masih gadis yang belum menikah dan perempuan yang sudah menikah? Ada kan? Sama, laki-laki juga sama. Jadi berzina itu dalam 2 kondisi. Dan ini nanti hukumannya berbeda. Kalau ada orang berzina, dia belum menikah, misalnya ada seorang pemuda, dia berzina dan dia belum menikah, atau seorang pemudi, dia berzina tapi belum menikah, maka hukumannya dalam Islam, dalam hukum Islam, ingat ya Bu, hukum Islam, maka dalam hukum Islam orang yang belum menikah berzina itu hukumannya adalah dicambuk. Yang kedua, jika ada orang berzina dan dia sudah menikah, sudah punya istri, sudah punya suami, berarti hukumannya dirajam. Dirajam itu dilempari batu sampai dia meninggal dunia. Coba siapa yang bisa menjawab pertanyaan saya? Kenapa kalau ibu-ibu lihat di sini, orang yang dia belum menikah berzina itu hukumannya dicambuk, tapi orang yang sudah menikah berzina itu hukumannya dirajam, dilempari batu sampai meninggal dunia. Kenapa dibedakan? Sama-sama perbuatannya berzina, tapi hukumannya berbeda. Sekarang saya pertanyaannya gini dulu deh, cambuk sama rajam itu beratan mana? Beratan rajam, ya kan? Cambuk kan nggak sampai meninggal, kalau rajam sampai meninggal. Nah, kalau kita tahu beratan rajam, artinya berarti dari hukumannya apa saja dibedakan antara cambuk dan rajam orang yang belum menikah dengan orang yang sudah menikah. Ini kenapa? Betul kata Bu Uswatun, agar jerah. Nah, jerah dua-duanya biar jerah Bu. Yang belum menikah dia berzina juga dicambuk biar jerah. Yang sudah menikah dia dirajam ketika berzina juga biar jerah. Kenapa orang yang sudah menikah dan dia berzina hukumannya lebih berat yaitu rajam? Karena Allah telah memberikan dia seorang istri atau seorang suami yang halal untuk dia melakukan hubungan suami istri, tapi dia masih mencari sesuatu yang haram di luar hubungan suami istri. Ya, makanya lebih berat. Dan kenapa orang yang belum menikah lebih ringan, Mbak? Memberikan kesempatan dia untuk bertobat. Ya oke, bisa. Terus ada lagi nggak? Kemudian yang kedua, karena yang namanya pemuda, yang namanya pemudi itu biasanya mereka itu syahwatnya lah sedang bergelora, dan mereka sangat mudah sekali terjerembab ke dalam jurang dosa termasuk berzina. Nah, di antara hukuman yang Allah berikan adalah dicambuk agar menjadi pelajaran bagi siapapun yang berzina, tidak diulangi kembali. Ya, Masya Allah. Dan subhanallah teman-teman, kalau hukum Islam ini ditegakkan, maka pastinya yang namanya perzinahan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat ditakuti, ya kan? Karena hukumannya berat. Sekarang ketika hukum Islam itu tidak ditegakkan, banyak nggak? Mohon maaf sekali, seorang suami yang akhirnya selingkuh dan berzina dengan wanita lain. Ada. Seorang istri yang dia selingkuh dengan laki-laki lain dan berzina. Ada. Ada istilahnya apa? Pelakor gitu ya. Perebut laki orang.
Berarti kan dianya laki-laki, udah punya suami tuh. Ada nggak kalau pelakor kan berarti si wanita. Kalau si laki-laki julukannya apa? Pebinor. Oh, siapa lagi yang itu istilahnya ya? Saya baru tahu. Oh, ada toh pebinor. Perebut bini orang. Subhanallah. Ibu-ibu ini update banget ya, Masya Allah. Saya taunya pelakor. Oh, ternyata ada pebinor. Oh, ya berarti kalau ada pebinor berarti ada laki-laki perebut bini orang. Subhanallah. Dan ini biasanya naudzubillah summa naudzubillah, kalau sudah yang namanya selingkuh itu akan sangat-sangat mudah waliyadzubillah untuk jatuh ke dalam perzinahan. Sekarang Bu, ketika hukum Islam tidak ditegakkan dan banyaknya orang-orang akhirnya selingkuh, bukan lagi dengan istri atau suami yang halal. Dan biasanya kalau sudah selingkuh artinya aslinya keluarganya jadi berantakan. Ya enggak? Sudah enggak pas lagi tuh antara suami istri, ya kan? Karena istrinya merasa dikhianati, suaminya merasa dikhianati kalau istrinya selingkuh misalnya. Maka yang ada dampak efeknya adalah anak-anak. Akhirnya mereka bercerai, biasanya kan begitu ya kalau di tempat kita ya. Dan yang akan merasakan efeknya bukan hanya pasangan tapi anak-anak mereka. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya dan anak-anak dari yang namanya perzinahan. Doakan Bu, doakan anak-anak kita. Ya, doanya begini. Allahumma hfad abnauna wa auladuna wa banatuna minal fahisyah. Ya Allahumma hfadhum furujahum. Itu kita memohon kepada Allah agar Allah menjaga anak-anak kita, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan, dari perbuatan-perbuatan fahisyah. Fahisyah itu perbuatan-perbuatan zina. Kita memohon kepada Allah agar Allah menjaga furujahum, menjaga farji-farji mereka. Karena Rasulullah SAW mengatakan sebelum datang kiamat itu akan tersebar yang namanya perzinahan. Ya di mana-mana. Hanya orang-orang yang akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala tidak terjerembab ke dalam perzinahan. Maka kita mohon kepada Allah termasuk dari golongan itu. Kalau nggak bisa bahasa Arab gimana? Boleh bahasa Indonesia. Ya kan doanya ibu itu mustajab. Kita doa, kita nggak bakal tahu loh teman-teman, fitnah yang lebih besar apalagi yang nanti akan ditemui oleh anak-anak kita. Sekarang saja kita hidup nih, banyak kan fitnah syubhat, fitnah syahwat, banyak banget gitu loh. Fitnah syubhat, kita sekarang sudah lihat orang-orang yang berkata masalah agama dan dia tidak memiliki latar belakang agama, asal bicara, ya kan? Akhirnya orang-orang yang nggak berilmu, akhirnya mereka masuk dalam syubhatnya orang-orang yang berbicara yang tidak sesuai dengan ilmu. Kan sekarang banyak orang-orang mengatakan bahwasanya sholat itu tidak wajib, sholat itu hanya begini-begini, padahal dia muslim. Dan itu adalah fitnah syubhat. Sekarang banyak ya anak-anak muda berdua-duaan, atau misalnya anak-anak muda naudzubillah summa naudzubillah melihat video-video syur, video-video yang tidak layak ditonton dan akhirnya masuk ke dalam perzinahan. Subhanallah, maka kita benar-benar memohon kepada Allah agar kita semuanya dijauhkan dari yang namanya fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Baik, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan bercerita tentang seorang perempuan. Namanya disebutkan an-namra'atan min Juhainah, seorang perempuan dari Juhainah. Tidak disebutkan namanya, hanya Rasulullah SAW mengatakan dia itu, perempuan itu aslinya dari Juhainah. Para ulama menyebutkan kenapa tidak disebutkan nama. Pastinya kan dia bernama kan. Ini untuk menutupi aib perempuan ini. Jadi Rasulullah hanya menyebutkan anna imra'atan min Juhainah. Ada seorang perempuan dari Juhainah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wahiya hubla. Hubla itu dia hamil. Hubla, orang Arab itu kalau nyebut hamil atau hubla itu hamil. Jadi si perempuan ini hamil minaz zina, dari hasil berzina. Perempuannya dari Juhainah, dia mendatangi Rasulullah SAW mengaku-ngaku dirinya berzina, ya, dan sekarang hamil. Kemudian dia berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah Subhanahu wa taala, asabtu haddan faqimhu alayya. Fada'a Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam waliyuha. Kata perempuan ini, ya Rasulullah, saya ingin ditegakkan hukuman untukku karena saya sudah berzina, ya kan? Maka tegakkanlah hukuman untukku. Rasulullah SAW melihat perempuan itu sedang hamil, maka Rasulullah SAW nggak tega kalau harus dirajam saat itu juga. Kata Rasulullah SAW, ahsin ilaiha fa idza wada'at fa'ti biha. Kata Rasulullah SAW, hei perempuan yang datang, yang telah berzina, saya tidak merajam kamu sekarang karena kamu ada bayi di dalam perutmu. Sekarang kamu pulang dulu, nanti kalau habis melahirkan anakmu kamu balik lagi. Dan benar, perempuan itu
itu, ya Masya Allah, balik lagi kepada Rasulullah SAW. Setelah melahirkan bayinya, Bu, ini termasuk perempuan-perempuan yang subhanallah Allah berikan kesempatan untuk taubatan nasuha. Dia balik lagi kepada Rasulullah, dia nggak kabur. Dia benar-benar mendengarkan apa yang dikatakan Rasulullah SAW dan taat. Balik lagi setelah melahirkan, datang lagi kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW fasyakkat alaiha thiyabuha. Rasulullah SAW mengikat bajunya, menyuruh para sahabat untuk mengikat bajunya agar ketika dirajam itu tidak tersingkap auratnya, ya. Farujimat. Kemudian perempuan itu dirajam. Tahu dirajam enggak, Bu? Dilempari batu. Dan ini perlu diperhatikan, yang berhak merajam, yang berhak mengqasas. Nanti ya, qasas itu kalau dibunuh dia harus mengqasas. Itu adalah waliul amr. Waliul amr itu seorang pemimpin, ya, seorang pemimpin, seorang pemerintah. Enggak semua orang itu bisa merajam, enggak semua orang itu bisa mengqisas. Tapi ini nanti masalahnya harus diketahui diri oleh seorang pemimpin. Farujimat, maka perempuan ini dirajam sampai meninggal, ya. Summa sallah. Kemudian Rasulullah SAW menyolati jenazahnya perempuan ini. Umar pun kaget. Tahu Umar, Bu? Umar radhiyallahu an adalah orang yang sangat-sangat luar biasa, ya. Beliau itu sahabat Nabi, khalifah juga. Beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, engkau menyolati jenazah perempuan ini dan dia berzina, gitulah. Mungkin karena kagetnya kok Rasulullah SAW mau menyolati. Apa jawaban Rasulullah SAW? Subhanallah, subhanallah. Ini jawaban beliau, ya, subhanallah. Laqad tabat taubatan. Perempuan ini, wahai Umar, telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lau usimat baina sab'ina min ahlil jannah, min ahlil Madinah. Kalau tobatnya perempuan ini dibagi ke 70 orang penduduk kota Madinah, kata Rasulullah SAW, la wasi'athum, maka cukup, bahkan lebih. Keren dah, Bu? Nih, seorang perempuan bertaubat, dibagi taubatnya ke 70 orang penduduk Madinah. Dan kita tahu penduduk Madinah kan para sahabat. Dibagi-bagi, kata Rasulullah, itu cukup dan bahkan lebih. Artinya taubatnya beliau itu benar-benar diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kejujuran beliau, ya, mengakui dosa-dosanya, ya, Masya Allah. Wa hal wajadta taubatan afdhala min anjadat binafsiha lillahi ta'ala. Kata Rasulullah SAW, ya Umar, apakah engkau pernah menemukan orang yang benar-benar taubatnya itu untuk Allah Subhanahu wa taala lebih utama daripada wanita ini? Umarnya diam. Subhanallah. Jadi, Bu, mutiara hikmah dari hadis ini, dari hadis Imro'atan min Juhainah, seorang perempuan dari Juhainah, kalau memang ada seorang yang memang dia sudah bertaubat kepada Allah, maka kita muliakan. Jangan sampai kita, ketika kita tahu, ya, latar belakang orang tersebut berlumuran dosa, kita malah membuka aibnya. Kalau dia sudah bertaubat, misalnya ibu pernah berjumpa dengan seorang perempuan, dia itu dulunya adalah seorang PSK. Tahu nggak PSK? Dia itu dulunya pernah berzina misalnya, dan kita tahu. Maka ketika dia mengumandangkan diri dia sudah bertaubat, misalnya dengan dilihat dia sudah sering datang ke kajian, misal sudah hijrah, maka kita harus benar-benar menutup rapat-rapat aib yang pernah kita ketahui dari si fulanah itu, ya, dan jangan pernah mengungkit lagi. Berarti dia sudah bertaubat kepada Allah, dan kita anggap beliau adalah orang yang telah hijrah, ya, telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, betapa mulianya wanita ini, Bu, ya, karena beliau benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum azab di akhirat, beliau membiarkan dirinya untuk diberikan hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau ada orang berzina, dia melaporkan dirinya bahwasanya dia berzina, maka harus diterima laporannya. Kalau ada orang nih datang misalnya ke seorang waliul amr, kayak tadi Imro'atan dari Juhainah datang kepada Rasul dan mengaku dirinya berzina, berarti seorang waliul amr harus percaya dengan pengakuan yang dibawanya dan dirajam. Yang kedua, sebab dirajam seorang penzina itu kalau ada saksi 4 orang. Ada saksi 4 orang, ini berat loh, Bu. Ada saksi 4 orang yang benar-benar melihat sendiri, bukan kila waqal, bukan hanya desas-desus, bukan hanya begini. Misalnya ada laki-laki masuk ke rumahnya perempuan yang bukan mahram, tetangganya tuh hanya lihat si laki-laki ini masuk ke rumahnya tanpa melihat si laki-laki ini berzina dengan perempuan yang ada di rumahnya.
kemudian dia membuat tuduhan kepada waliul amr kalau laki-laki dan perempuan ini sudah berzina, maka dia termasuk orang yang menuduh muslimah yang baik-baik berzina, dan ini ada hukumannya yaitu hadf. Subhanallah. Maka kehati-hatian Rasulullah SAW dalam menjaga kehormatan seorang muslim. Kata beliau, kalau ada orang melapor seseorang itu berzina, maka harus didatangkan 4 orang saksi, dan 4 orang saksi itu harus benar-benar melihat bahwasannya laki-laki dan perempuan itu benar-benar berzina. Coba lihat. Untuk apa kira-kira Bu peraturan itu dibuat? Agar tidak sembarang orang menuduh fulan dan fulana berzina. Coba bisa dibayangkan nggak kalau nggak ada syarat itu, mungkin banyak orang melaporkan, oh si fulan dia berzina. Buktinya apa? Nggak bisa memberikan bukti, 4 saksi ditolak. Ya, agar kita berhati-hati dalam menjaga kehormatan kaum muslimin. Ya subhanallah. Kalau memang benar 4 orang ini melihat langsung, dan ini kan jarang kejadiannya ya. Ya enggak? Ada orang 4 orang nih langsung melihat ada orang berzina, kan jarang kejadiannya. Maka kalau sudah dilaporkan benar 4 orang itu bersaksi dengan menyebut nama Allah, maka orang tersebut yang dilaporkan berhak untuk dirajam. Alhamdulillah teman-teman, ternyata ketika Islam itu mengajarkan atau memberikan aturan syariat agar laki-laki dan perempuan yang berzina dirajam, maka ini menyebabkan sedikitnya kasus perzinahan. Nas'alullah as-salamah. Orang kalau sudah berzina, laki-laki perempuan berzina, kemudian dia hamil, biasanya orang kita nih untuk menutupi aib si perempuan itu dinikahkanlah dengan orang yang menghamilinya, dan akhirnya lahirlah seorang anak, dan anak tersebut hasil zina. Maka ketahuilah wahai saudariku, ternyata ada seorang anak yang mungkin teman-teman pernah mendengar kisah ini kisah nyata, yang dia diberitahu oleh budenya, oleh saudara dekatnya bahwasanya dia adalah anak hasil zina. Jadi orang tuanya tuh dulu berzina. Akhirnya apa Bu yang ada? Dia curhat ke saya waktu saya masih ngajar di boarding school, anak SMA. Dia mengatakan, "Ustazah, kenapa Allah itu nggak adil?" Sampai dia tuh nangis ya. Saya masih ingat wajah dia. Kenapa Allah itu nggak adil melahirkan saya dari sosok penzina, katanya. Kenapa saya itu disebut sebagai anak zina oleh saudara-saudara saya? Kenapa teman-teman saya dilahirkan dari orang tua yang sah gitu ya pernikahannya? Kenapa Allah begini? Kenapa? Akhirnya dia menyalahkan Allah. Saya bilang ke dia, subhanallah, Allah itu baik ke kamu. Allah telah menyelamatkanmu. Allah taruh kamu di pondok pesantren. Masya Allah, itu kebaikan Allah ya. Saya sampai waktu itu Bu, rasanya hati saya tuh tertusuk-tusuk gitu loh. Maksudnya gini, kesalahan tuh bukan 100% dalam diri si anak itu, bukan. Tapi lebih dari itu karena orang tuanya kan. Karena orang tuanya yang berzina. Ya, akhirnya si anak ini mengatakan, saya nggak terima kalau saya adalah anak penzina. Ya, maka hati-hati bagi siapapun di antara kita, baik yang ada di peserta kajian offline ataupun yang nanti online, karena insya Allah nanti ada di YouTube ya. Hati-hati ketika akan melakukan perzinahan, ingatlah anak cucunya. Ingatlah anak cucunya. Jangan sampai anak cucu kita menanggung dosa yang kita lakukan. Ya, na'udzubillah summa na'udzubillah. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wan nafsu bin nafsi. Wan nafsu bin nafsi ini adalah orang yang diberikan hukuman untuk diqisas. Ya, dihukum orang yang membunuh karena membunuh. Namanya an-nafsu bin nafsi. Jadi dalam Islam itu ada hukum namanya qisas. Apa itu qisas ibu-ibu? Dipenggal gitu ya. Dipenggal kepalanya ya. Masya Allah, ini masih terjadi di Saudi ya Bu. Dan sama dengan rajam, qisas juga nggak sembarang orang main hakim nggak. Ini harus ke waliul amr. Harus ditunjukkan kepada qadhi dulu, jelas duduk perkaranya baru dikisas. Qisas sama rajam itu harus dilakukan di lapangan terbuka, nggak boleh sembunyi-sembunyi. Boleh nggak orang lain melihat? Boleh. Ya, justru itu tujuan utama kenapa kok kisah sama rajam itu dibuka di tempat umum, agar orang lain dapat pelajaran. Jadi rajam, kisas itu yang berhak mengkisas, yang berhak merajam adalah waliul amr, dan itu di tempat yang terbuka. Nah, tadi tentang kisas ya Bu. Nah, kisas ini untuk orang yang membunuh dengan sengaja. Nah, ini baru dapat kisas. Berarti kalau ada orang membunuh nggak sengaja Bu, bunuh nggak sengaja. Misal, contoh, ada orang mau nembak burung di hutan. Tiba-tiba di hutan itu ada orang lagi berburu, nembak, mengenai orang yang ada di dalam hutan itu. Mau nembak burung, kenanya orang-orangnya meninggal. Orang yang menembak itu dikisas apa enggak? Tidak dikisas. Kenapa tidak dikisas? Karena dia membunuh dengan tidak disengaja. Sudah bisa dipahami ya? Kecuali orang yang membunuh nggak disengaja. Yang kedua, orang dikisas itu ketika menggunakan alat yang mematikan. Alat yang mematikan itu apa Bu? Pisau. Terus apa lagi?
pistol, terus apa lagi? Panah, yaitu alat-alat yang mematikan. Kalau dia pakai alat yang mematikan sengaja, maka dia boleh dikisos. Tapi kalau ada orang pakai kayu kecil itu mematikan apa enggak? Enggak. Tiba-tiba mengenai orang, orangnya terbunuh, maka dia enggak dikisos karena memang dia tidak menggunakan alat yang mematikan. Yang ketiga, kisos itu bisa dilaksanakan kalau seorang pembunuh itu tidak mendapatkan maaf dari orang yang dibunuhnya. Dalam Islam itu, kalau orang terjadi pembunuhan, maka sebelum didatangkan ke qadhi, itu dipertemukan dulu dengan keluarga orang yang dia bunuh. Kalau si keluarganya memaafkan, maka tidak terjadi kisos, yang ada diat. Diat itu membayar. Jadi yang membunuh itu, keluarga yang membunuh itu membayar kepada keluarga orang yang dibunuh. Nah, tapi kalau si keluarga itu nggak memaafkan, maka terjadilah kisos. Terjadilah apa, Bu? Kisos. Dan ketahuilah ibu-ibu, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan kisos, ini bukan berarti Islam adalah agama yang kejam. Jadi kita harus beritahu nih anak-anak, nah di dalam Islam itu ada kisos, dan kisos itu ternyata ketika diberlakukannya kisos itu Allah akan berikan kehidupan. Nah ini nih hikmahnya. Kenapa kok saya harus tekankan teman-teman ini kepada anak-anak? Karena bakal terjadi syubhat yang dilemparkan oleh orang-orang di luar sana yang mengatakan bahwasanya Islam itu kejam. Buktinya apa? Kata mereka, karena Islam itu ada hukum di dalamnya, hukum kisos, hukum penggal kepala. Padahal di dalam kisos ini ada al-hayah. Coba teman-teman buka surah Al-Baqarah ya, ayat 178. Ini penting juga agar kita itu bisa menjelaskan kepada anak-anak. Jadi di dalam Al-Quran Allah menjelaskan surah Al-Baqarah ayat 178, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa faman ukhfiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmah faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Ya, Masya Allah. Nah ini teman-teman ayat yang perlu kita pelajari tentang kisos. Dan ayat surah Al-Baqarah setelahnya tadi kan 178. Terus di ayat 179 Allah menjelaskan walakum fil qisasi hayatui ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Apa kata Allah? Walakum fil qisas. Dan di dalam kisos itu, dalam pemenggalan itu akan ada jaminan kelangsungan kehidupan. Subhanallah, bagimu wahai orang-orang yang berakal. Lihat, Allah memberikan petunjuk untuk orang-orang yang berakal, orang yang masih punya akal. Mengertilah wahai orang-orang yang punya akal, bahwasanya dalam kisos itu bukan kekejaman yang dilihat dari sudut pandang kekejaman, tapi di situ ada kehidupan. Contoh begini, ya, contoh realnya. Ada orang dia dibunuh, kemudian pembunuhnya dikisos, misalnya di sebuah lapangan. Dan algojo, atau algojo nggak Bu? Orang yang memenggal itu bukan sembarangan orang, bukan asal orang dicari siapa yang bisa bunuh ini gitu ya, bukan. Memang ada spesial khusus dilatih sampai penggalan pertama itu langsung seret gitu ya. Jadi bukan lagi berapa kali gitu ya, bukan. Ya untuk hewan aja kan kita diminta yang tajam kan, apalagi ini manusia. Dan orang-orang yang melihat itu biasanya banyak. Pasti di dalam pikiran mereka ada pikiran, kalau saya membunuh orang nanti keadaan saya begitu, seperti orang yang dikisos gitu kan. Maka ketika kisos itu diberlakukan di negara Islam, ini akan menjadikan yang namanya pembunuhan, yang namanya orang meninggal ya, dibunuh dengan cara yang keji, itu akan sedikit sekali jumlahnya. Ya subhanallah. Kalau di kita kan orang dibunuh kira-kira hukumannya apa Bu? Kalau bukan pakai undang-undang Islam, di penjara. Nanti di penjara ada dua macam. Ada yang diberikan petunjuk oleh Allah hidayah, jadi orang benar, ya kan? Ada orang yang malah tambah belajar dari pembunuh yang lebih ulung. Iya enggak? Kan orang keluar dari penjara kan, ada yang keluar dari penjara tuh jadi Masya Allah gitu ya. Karena dia bergaul dengan orang-orang di sana mungkin ya, dengan orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Tapi ada orang keluar dari penjara malah jadi semakin pinter gitu. Pinter dalam melakukan aksi kejahatan ya. Subhanallah, nggak akan menyelesaikan masalah. Jadi subhanallah, kisos ini ternyata cara ampuh untuk mengurangi jumlah pembunuhan di dunia ini.
Ya subhanallah. Dan ini harus bisa kita katakan Bu, karena nanti tuh bakal banyak tuh subhat-subhat dari luar. Jangan deh, jangan masuk Islam. Islam tuh agama yang kejam. Ada kisos di sana, ada potong tangan, ada wah macam-macam. Yang dilihat itu hukumannya, bukan hikmah dari hukuman yang telah Allah Subhanahu wa taala terapkan. Ya Masya Allah. Taib. Kemudian yang ketiga, wattariku lidinihi al-mufariqul jamaah. Wattariku lidinihi adalah orang yang meninggalkan agamanya atau meninggalkan jamaahnya. Orang yang dia murtad, orang yang meninggalkan agamanya, murtad dari agama Islam, di dalam hukum Islam dia itu boleh dibunuh. Atau orang yang dia keluar dari jamaah. Maksudnya begini, para ulama ada dua pendapat dalam hal ini. Ada yang mengatakan yang dimaksud keluar dari jamaah itu orang yang meninggalkan agamanya murni, meninggalkan agama Islam. Ada yang meninggalkan kepemerintahan yang sah. Jadi termasuk dia orang-orang yang memberontak. Ini termasuk dari orang-orang yang keluar dari jamaahnya. Orang-orang yang demikian boleh kita bunuh. Karena ini yang menyebabkan akhirnya mencoreng nama Islam. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ahlus Sunnah wal Jamaah harus mengerti betul kenapa kita itu tidak boleh memberontak kepada pemerintah. Karena untuk lebih mempersedikit mafsadah kerusakan yang ada di muka bumi ini. Walaupun kata Rasulullah SAW ya, walaupun engkau diperintah oleh seorang budak dari Habasyah, maka kita wajib untuk taat kepada pemerintah itu, selagi pemerintah tidak menyuruh menyembah kepada selain Allah, gitu kan? Karena kalau misalnya orang diberikan kesempatan untuk memberontak pemerintah, bakal terjadi keadaan seperti di Yaman. Di Yaman itu ada banyak pemberontak-pemberontak pemerintah. Akhirnya apa? Pemerintahan yang sah diturunkan. Akhirnya masyarakat menjadi tidak lagi merasakan rasa aman. Karena di mana-mana orang menjarah, berzina, di mana-mana orang merampok karena benar-benar sulit. Disitulah terjadinya kacau balau. Sekali lagi, kenapa kita tidak boleh memberontak kepada pemerintahan yang sah? Yang sah ya Bu. Karena untuk mengurangi mafsadah atau kerusakan yang lebih banyak. Caranya bagaimana kalau ada pemerintah dia bukan orang salih? Misalnya cara yang dianjurkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah adalah mendatangi pemimpin tersebut, menasehatinya dengan cara yang baik. Ya subhanallah, subhanallah. Jadi ini termasuk syubhat di luar sana ya Bu. Ini penting nih untuk kita. Kata orang-orang di luar sana, kalau kita nggak memberontak ke pemerintah, maka pemerintah nggak ngerti kalau mereka itu telah berbuat zalim ke rakyat. Kata mereka, kita boleh menasehati pemerintah. Seminimal-minimal kita mengingkari kemungkaran dalam sebuah kepemerintahan, minimal doakan para penguasa, doakan para penguasa. Subhanallah, orang-orang salih zaman dahulu kala, mereka di antara mereka ada yang mengatakan, kalau aku punya satu doa yang aku tahu doaku itu diijabah oleh Allah Subhanahu. Fudail bin Iyad yang mengatakan ini. Fudail bin Iyad mengatakan, kalau aku punya doa dan doa itu saya paham diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Fudail bin Iyad, maka aku akan berdoa untuk penguasa. Aku akan mendoakan pemimpinku, kata beliau. Masya Allah. Sekarang yang bisa kita lakukan mendoakan, iya enggak? Kalau ibu-ibu punya orang yang orang tersebut bisa menyampaikan nasihat kepada pemimpin kita, ya sampaikan. Tapi bukan dengan cara memberontak, karena itu akan menjadikan kerusakan di muka bumi ini. Masya Allah, itu ya ibu-ibu ya yang harus kita pahami. Ini saya pernah belajar ini, namanya Dhawabitut Takfir. Dhawabitut Takfir itu satu buku. Jadi dulu kita dilarang membunuh orang-orang kafir, yang kafir dhimmi. Jadi orang kafir itu terbagi macam-macam Bu. Ada orang kafir harbi, ada orang kafir dhimmi. Orang kafir harbi itu orang kafir yang dia itu memerangi kita. Dulu memerangi Rasulullah SAW dan Rasulullah pun memeranginya. Ini orang kafir, namanya orang kafir harbi. Ya, boleh sedikit ya ibu-ibu kenalan orang-orang kafir. Jadi nggak semua orang kafir itu boleh dibunuh. Yang boleh dibunuh tuh orang kafir harbi. Orang kafir harbi itu orang-orang yang memang orang kafirnya tuh memulai duluan, memerangi kaum muslimin. Orang kafirnya itu memerangi Rasulullah SAW, maka Rasulullah boleh memeranginya. Namanya kafir harbi. Yang kedua, ada namanya kafir ahdi. Kafir ahdi.
Nah, kafir ahdi ini adalah orang-orang kafir yang mengadakan perjanjian dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ada perjanjian yang mereka buat, kesepakatan yang mereka buat. Dan kafir ahdi itu dibagi menjadi 3. Ada kafir dhimmah, ada ahlul dhimmah, ada ahlul hudna, dan ada ahlul aman. Yang boleh kita perangi, yang dulu Rasulullah SAW memerangi kafir yang mana? Yang kafir harbi ini. Kafir harbi ini mereka nih orang-orang kafir harbi memerangi kaum muslimin. Jadi mereka duluan, maka Nabi pun memerangi mereka. Nah, yang kedua adalah kafirul ahad. Kafirul ahad dibagi menjadi berapa tadi? 3. Apa aja? Ahad, kafirul ahad itu apa? Ahlul dhimmah, ahlul hudna, ahlul aman. Nah, kafirul ahad itu dibagi jadi 3. Ada ahlul dhimmah, ada ahlul hudna, ada ahlul aman. Ahlul dhimmah ini adalah orang-orang kafir yang dia menetap di negeri kaum muslimin. Orang-orang kafir dia menetap di negeri kaum muslimin, dia tidak memerangi kaum muslimin. Dia tetap aja di negerinya orang-orang Islam tapi nggak memerangi orang Islam, dan dia dapat jaminan dari pemerintahan setempat. Berarti yang saat itu menguasai orang muslim atau bukan pemerintahannya? Iya. Dia dapat jaminan dan dia juga menyetujui diberlakukannya hukum Allah atasnya. Itu ahlul dhimmah. Misalnya di negara itu, di negeri itu yang berkuasa orang Islam, ada orang-orang kafir di situ. Orang kafir, karena ini termasuk al-ahad ya, kesepakatan kan, perjanjian. Orang kafir itu dia bersepakat dengan pemerintah setempat. Kalau pemerintah mengatakan saya itu akan misalnya akan menunaikan syariat Islam di sini, apakah kamu mau mengikuti aturan ini? Kalau orang kafir itu mengatakan iya, saya mau mengikuti aturan Islam di negeri Anda, maka dia termasuk orang kafir ahlul dhimmah. Jadi boleh, kalau orang-orang kafir ini kalau dia melakukan kesalahan, misalnya membunuh orang, dia berarti boleh dikisos, ya boleh dipenggal kepalanya karena mengikuti aturan yang ada. Kalau dia misalnya mencuri, maka dia dipotong tangannya. Kalau dia berzina, maka dia dicambuk atau dirajam. Orang kafir ini mengikuti aturan-aturan yang ada di sebuah negeri, maka ini dinamakan dengan orang kafir ahlul dhimmah. Ada juga yang mengatakan orang kafir ahlul dhimmah, kalau kita berbicara tentang ulama fikih, maka ulama fikih akan mendefinisikan ahlul dhimmah ini adalah orang-orang kafir yang membayar jizyah. Jizyah itu pembayaran yang dilakukan oleh orang-orang kafir kepada pemerintah setempat. Ya, karena dia sudah tinggal di sana, mereka bayar. Kalau bahasanya tuh, bahasa sekarang itu apa ya, iqomah gitu ya. Kalau ada orang dari luar negeri tuh menetap di sebuah negeri dan dia membayar, kalau saya dulu di Yaman begitu, membayar, jadi harus setiap tahun tuh misalnya membayar sekian real gitulah. Nah, orang-orang yang seperti ini dinamakan dengan ahlul dhimmah. Yang kedua, ahlul hudnah. Ahlul hudnah ini adalah golongan orang-orang kafir yang mereka tidak berada di negeri kaum muslimin. Mereka berada di negeri masing-masing. Dan mereka mengadakan perjanjian dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kala itu, bahwasanya mereka tidak akan menyerang kaum muslimin. Maka kaum muslimin pun tidak boleh menyerang mereka. Jadi adanya kesepakatan dari dua belah pihak. Ini ada perbedaan antara definisi para fuqaha, orang-orang ahli fikih, dengan definisi ulama yang lainnya selain ahlul fikih. Kalau tadi yang orang-orang ahlul fikih mengatakan ahlul dhimmah itu apa, Bu? Orang-orang yang bayar jizyah ya. Kalau ulama yang lainnya mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ahlul dhimmah adalah orang-orang yang dia berjanji untuk menetap di negaranya kaum muslimin, berjanji untuk mengikuti aturan yang ada, ya. Kalau ahlul hudna ini orangnya ada di negerinya kaum muslimin enggak? Misalnya nih, Bu, ini negerinya kaum muslimin, di sini negeri orang kafir. Nah, orang ahlul dhimmah ada di mana? Ada di sini atau di sini? Di sini, ya kan? Dia masuk ke negerinya kaum muslim dan mengadakan perjanjian dengan orang-orang muslim di sini, bahwasanya saya akan membayar pembayaran dalam berapa gitu, kesepakatan, atau saya menerima aturan yang ada di negeri kaum muslimin. Nah, ahlul hudna ini, Bu, mereka mengadakan perjanjian dengan negeri kaum muslimin, tapi mereka itu ada di sini, ada di negerinya sendiri. Mereka mengatakan kepada orang-orang muslimin, wahai kaum muslimin, saya tidak akan memerangimu. Maka Rasulullah SAW juga tidak akan memerangi orang-orang yang berada dalam perjanjian tersebut. Baik, yang ketiga, ahlul aman, atau ahlul aman itu disebut al-mustakman. Al-mustakman ini golongan yang mendatangi negeri kaum muslimin
Dia orang-orang ahlul aman nih, dia datang ke sini orang-orang kafirnya hanya untuk berdagang. Misalnya, orang dagang menetap nggak? Maksudnya menetap dalam jangka waktu yang lama ya. Mesti kan mereka balik lagi tuh. Atau misalnya utusan-utusan orang-orang kafir. Utusan-utusan orang-orang kafir datang ke negerinya kaum muslimin. Mereka tidak menetap, maka mereka disebut dengan ahlul aman. Nggak boleh diperang. Ya, nggak boleh kaum muslimin memerangi utusan-utusan. Sampun, alhamdulillah. Itu yang dimaksud dengan macam-macam kafir ya. Alhamdulillah telah selesai kajian kita di pagi hari ini. Semoga bisa diambil manfaatnya.